Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-84, yaitu sejarah ringkas pemeliharaan Al-Quran. Berikut ini sekilas sejarah pemeliharaan Al-Quran sejak masa Nabi hingga pembukuannya seperti sekarang. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Setiap ada ayat yang diturunkan, Nabi segera menyuruh pada para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang dapat dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu disusun dalam surah, mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Kesaksian tentang hal ini disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fakanna idza nazala alaihi sayyid'u da'a ba'da man kana yaktubu fayaqulu da'u ha'ula'il ayati fi suratil lati yudkaru fiha kada wa kada wa idza nazalat alaihil ayata fayaqulu da'u hadhil ayati fis suratil lati yudkaru fiha kada wa kada. Apabila turun pada beliau sesuatu beberapa ayat Al-Quran, dipanggil oleh beliau mereka yang biasa menuliskannya Al-Quran. Beliau bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang disebut di dalamnya tentang ini dan itu. Begitupun jika turun padanya suatu ayat, beliau bersabda, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya ini dan itu. Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa sahabat yang bertugas menuliskan Al-Quran untuk beliau diantaranya ialah Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan Muawiyah. Yang terbanyak menuliskannya ialah Zaid bin Sabit dan Muawiyah. Dengan demikian, di masa Nabi ada 3 unsur pemeliharaan Al-Quran, yaitu 1. Hafalan dari mereka yang hafal Al-Quran. 2. Naskah-naskah yang ditulis untuk Nabi. 3. Naskah-naskah yang ditulis untuk mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selain itu, malaikat Jibril melakukan ulangan repetisi sekali setahun. Pada saat ulangan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mengulang dan mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan. Di tahun beliau wafat, ulangan itu diadakan oleh Jibril 2 kali. An Abi Hurairah qala kana ya'ridu 'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Qur'ana kulla amin mimmarota fa'aroda alaihi marrotaini fil amil ladzi kubida fi. Dari Abi Hurairah, beliau berkata, Jibril mengecek bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali pada setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya beliau, Jibril melakukannya 2 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat Nabi wafat, Al-Quran telah dihafal oleh banyak orang dan telah ditulis dengan lengkap pada ayat-ayatnya. Para sahabat telah mendengar Al-Quran itu dari mulut Nabi berkali-kali dalam sholat, khutbah, dan pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Berdasarkan usulan Umar bin Khattab, pada masa pemerintahan Abu Bakar diadakanlah proyek pengumpulan Al-Quran. Hal ini dilatar belakangi oleh peristiwa gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah. Zaid bin Sabit ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ia kemudian mengumpulkan tulisan Al-Quran dari daun, pelepah kurma, batu, tanah keras, tulang unta atau kambing, dan dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Dalam upaya pengumpulan Al-Quran ini, Zaid bin Sabit bekerja dengan teliti. Sekalipun beliau hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi masih memandang perlu mencocokkan hafalannya dengan hafalan atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan 2 orang saksi. Selanjutnya, Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran yang diikatnya dengan benang.
tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf ini diserahkan pada penggantinya, Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, mushaf ini disimpan di rumah Hafsah putri Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, daerah pemerintahan Islam telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Kaum muslimin di waktu itu telah terpencar-pencar di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Di antara mereka ada yang memiliki naskah-naskah Al-Quran, namun naskah mereka berbeda susunannya dengan naskah resmi yang ada pada khalifah. Di antara mereka pun ada yang berselisih tentang qiraat atau bacaan dialek Al-Quran. Perselisihan ini semakin menjurus kepada pertikaian tentang bacaan Al-Quran. Jika ini dibiarkan, tentu saja akan mendatangkan perpecahan yang tidak diinginkan di kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula menghadapkan perhatian kepada hal ini adalah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau ikut dalam peperangan menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Selama dalam perjalanan ia pernah mendengar kaum muslimin bertikai tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran dan pernah mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaanku lebih baik dari bacaanmu." Atas dasar laporan Hudzaifah itu, Utsman bin Affan segera membentuk panitia khusus yang dipimpin Zaid bin Sabit, beranggotakan Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk melakukan penyeragaman naskah Al-Quran. Dalam melaksanakan tugas ini, Utsman memberikan arahan agar mengambil pedoman kepada bacaan para penghafal Al-Quran. Jika ada pertikaian mereka tentang dialek bacaan, maka harus ditulis menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Selain itu, panitia ini juga diarahkan untuk merujuk kepada lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah. Naskah Al-Quran yang dibukukan oleh panitia ini kemudian dinamai Al-Mushaf dan dibuat 5 rangkap, 1 buah disimpan di Madinah dinamai Mushaf Al-Imam, dan sisanya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Sementara itu, lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis sebelum proyek ini segera dimusnahkan guna menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, satu bacaan, dan satu tertib susunan surat-surat. Semua mushaf yang diterbitkan kemudian harus disesuaikan dengan Mushaf Al-Imam. Kemudian usaha menjaga kemurnian Al-Quran itu tetap dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia sampai pada generasi yang sekarang ini. Demikianlah usaha Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memelihara dan menjaga Al-Quran dari segala macam campur tangan manusia, sehingga Al-Quran yang ada pada tangan kaum muslimin pada masa kini persis dengan Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini dijamin Allah akan tetap terpelihara untuk selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bidikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizul ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi yanzilu min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang pada mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak datang padanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Fussilat, Quran Surat ke-41 ayat 41 sampai 42. Itulah tadi teman-teman materi ke-84, yaitu sejarah ringkas pemeliharaan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.